Pagi Mbak. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat Lucy. Saya akan membantu Mbak untuk mengurangi keluhan yang Mbak rasakan. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Marsha Dita Mbak. Mbak Marsha Dita senang dipanggil dengan panggilan apa? Dita. Baik Mbak Dita, bagaimana perasaan Mbak Dita hari ini? Saya agak takut Mbak. Kenapa ya Mbak Dita takut? Apa yang Mbak Dita keluhkan? Tadi saya mendengar ada yang nangis-nangis sama teriak-teriak gitu Mbak. Baiklah Mbak Dita, bagaimana kalau kita bercakap-cakap hari ini mengenai suara yang Mbak Dita dengar selama ini? Boleh Mbak? Di mana kita akan bercakap-cakap Mbak? Di sini aja Mbak. Baik, di sini ya Mbak Dita. Kira-kira Mbak Dita inginnya berapa lama kita bercakap-cakap? 10 menit. Baik Mbak Dita, 10 menit ya Mbak Dita. Apakah Mbak Dita mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya Mbak. Apa yang Mbak Dita dengarkan dengan suara itu? Dia nangis-nangis terus teriak-teriak gitu Mbak, minta tolong. Apakah suara itu terus-menerus muncul Mbak atau hanya sewaktu-waktu? Kadang-kadang Mbak. Kapan yang paling Mbak Dita sering dengar suara itu muncul? Apakah saat sendirian atau di dalam keramaian bersama orang atau bagaimana Mbak? Saat sendiri Mbak. Pada keadaan apa Mbak Dita mendengarkan? Malam hari atau siang hari yang paling sering? Yang paling sering itu pas malam Mbak. Apa yang Mbak Dita rasakan ketika suara itu muncul? Saya takut Mbak, kan saya cari-cari terus nggak ada Mbak orangnya. Apa yang Mbak Dita lakukan jika suara itu muncul? Saya nutup telinga Mbak. Apakah dengan cara menutup telinga itu Mbak Dita merasa nyaman atau lega atau bagaimana Mbak? Enggak, saya tetap takut. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu agar tidak muncul lagi Mbak? Boleh Mbak. Baik Mbak, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu agar tidak muncul lagi. Yang pertama ada dengan cara menghardik, dan kedua dengan cara meminum obat, dan yang ketiga dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat melakukan kegiatan yang terjadwal. Bagaimana Mbak Dita? Apakah Mbak Dita mau belajar? Baik Mbak Dita, yang pertama kita akan belajar mengenai satu cara dulu ya Mbak Dita, yaitu dengan cara menghardik. Caranya, Mbak Dita saat suara itu muncul, Mbak Dita bilang, "Pergi kamu suara palsu, kamu tidak ada." Seperti itu ya Mbak. Coba Mbak Dita praktekkan. Ada, kamu suara palsu. Baik Mbak Dita, ulangi sekali lagi Mbak Dita. Pergi kamu tidak ada, kamu suara palsu. Nah begitu Mbak, bagus. Mbak Dita sudah bisa. Bagaimana Mbak Dita setelah saya lakukan latihan ini? Agak tenang Mbak. Mbak Dita, kalau suara-suara itu muncul lagi, Mbak Dita lakukan latihan ini ya Mbak Dita. Mbak Dita, bagaimana kalau kita membuat jadwal kembali untuk bertemu, untuk melakukan latihan kembali? Boleh Mbak. Kira-kira Mbak Dita inginnya kapan, hari apa ya Mbak Dita? Nanti sore Mbak. Baik Mbak Dita, nanti sore ya. Mbak Dita inginnya jam berapa? Jam 4. Baik Mbak Dita, jam 4. Di sini Mbak? Iya, di sini. Baik, nanti jam 4 sore di sini kita bertemu lagi ya Mbak Dita. Sampai jumpa kembali Mbak Dita. Semoga suara-suaranya cepat hilang ya Mbak Dita. Sore Mbak. Apakah Mbak Dita masih mengingat saya? Masih. Bagaimana Mbak Dita perasaannya hari ini? Biasa aja Mbak. Mbak Dita, apakah suara-suara itu masih muncul? Masih. Apakah pagi tadi Mbak Dita sudah minum obat? Udah. Baik, sudah ya Mbak Dita.
Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai minum obat secara teratur yang Mbak Edita konsumsi. Kita akan berdiskusi selama berapa menit Mbak Dita inginkan? 10 menit ya Mbak. 10 menit ya Mbak Dita. Mbak Dita mau di sini saja atau di mana? Di sini aja Mbak. Baik Mbak Dita, di sini ya Mbak. Mbak Dita, adakah bedanya Mbak Dita meminum obat atau tidak? Kayaknya ada Mbak. Apakah suara-suara itu hilang atau tidak Mbak? Berkurang Mbak. Berkurang. Mbak Dita, jadi minum obat itu sangat penting ya Mbak, apalagi meminum obat secara teratur agar suara-suara yang Mbak Dita dengarkan itu hilang. Mbak Dita, di sini obat Mbak Dita ada 3 macam. Yang warna merah ini untuk menghilangkan suara-suara itu agar tidak muncul. Yang warna kuning ini agar pikiran Mbak Dita merasa tenang. Dan yang warna biru ini agar Mbak Dita merasa rileks dan tenang. Mbak Dita, obat-obat ini atau 3 obat ini diminum 3 kali sehari ya Mbak Dita. Apakah Mbak Dita sudah paham mengenai obat-obat ini? Sudah Mbak. 3 obat ini diminum pada pukul jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Mbak Dita. Mbak Dita harus minum obat ini secara teratur agar suara-suara yang Mbak Dita dengarkan itu cepat hilang. Mbak Dita, jika obat ini habis, segera konsultasikan ke dokter untuk pemberian obat selanjutnya ya Mbak Dita. Jangan berhenti, nanti jika berhenti Mbak Dita akan mendengarkan suara-suara itu lagi. Baik Mbak Dita, apakah sudah paham? Sudah Mbak. Baik Mbak Dita, bagaimana kalau besok atau hari kapan kita bertemu kembali untuk melakukan latihan selanjutnya? Boleh Mbak. Mbak Dita inginnya hari apa atau kapan? Besok ya Mbak. Besok ya Mbak. Jam berapa Mbak Dita? Jam 10. Baik, jam 10 ya Mbak Dita. Mbak Dita ingin di sini lagi atau di mana? Di sini aja Mbak. Baik Mbak Dita, besok jam 10 di sini ya. Baik Mbak Dita, sampai jumpa. Makasih Mbak. Iya Mbak Dita, sama-sama. Selamat pagi Mbak Dita, apakah masih ingat dengan saya? Masih Mbak. Mbak Dita, apakah suara-suara itu masih muncul kembali? Udah berkurang Mbak. Apakah sudah dipakai cara-cara yang saya latihkan ke Mbak Dita? Udah. Berkurang suara-suaranya ya Mbak? Bagus. Sesuai janji kemarin, kita akan membahas cara yang ketiga dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Mbak Dita inginnya berapa lama kita bercakap-cakap? 15 menit. Di mana Mbak Dita? Di sini aja Mbak. Baik, di sini ya Mbak Dita. Jadi Mbak Dita, cara selanjutnya ini untuk mencegah suara-suara itu agar tidak muncul dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Semisal Mbak Dita bercakap-cakap atau mengobrol dengan kakaknya Mbak Dita, keluarganya Mbak Dita. Mbak Dita, jika suara-suara itu muncul, Mbak Dita langsung mengajak ngobrol teman Mbak Dita atau keluarga Mbak Dita. Seperti ini, tolong suara itu muncul lagi, ayo mengobrol dengan saya. Mbak Dita, tolong praktekkan. Tolong suara itu muncul lagi, ayo ngobrol dengan saya. Ulangi sekali lagi Mbak Dita. Tolong suara itu muncul lagi, ayo ngobrol dengan saya. Bagus, begitu ya Mbak Dita. Coba lagi ya Mbak Dita. Nah, dilatih terus ya Mbak Dita latihannya yang saya ajarkan tadi. Iya. Bagaimana Mbak Dita perasaannya setelah saya latih? Agak tenang Mbak. Baik Mbak Dita, jadi sudah ada berapa cara kita latihan? 3. Bagus, cobalah ketiga cara tersebut ya Mbak Dita jika suara-suara itu muncul lagi. Iya Mbak. Baik Mbak Dita,
Mbak Dita, apakah mau Mbak Dita untuk bertemu selanjutnya untuk latihan kembali? Mau Mbak. Kira-kira Mbak Dita maunya hari kapan? Nanti malam boleh Mbak? Nanti malam boleh. Mbak Dita maunya jam berapa? Jam 7. Baik Mbak Dita, jam 7 ya Mbak. Di mana Mbak Dita, di sini lagi atau di mana? Di sini aja Mbak. Baik, nanti malam jam 7 di sini ya Mbak Dita. Iya. Baik Mbak, sampai jumpa. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Dita. Malam Mbak. Apakah masih ingat dengan saya Mbak Dita? Masih. Bagaimana perasaan Mbak Dita malam ini? Biasa aja Mbak. Mbak Dita, apakah suara-suara itu masih muncul? Udah jarang Mbak. Oh, jarang ya Mbak Dita. Apakah ketiga cara yang saya ajarkan dan latih sudah Mbak Dita lakukan? Sudah. Bagaimana Mbak hasilnya? Saya udah jarang banget Mbak dengar suara-suara yang ganggu itu. Bagus, Mbak Dita bisa mengurangi suara-suara itu sudah. Sesuai jadwal kita ya Mbak Dita, kita akan melakukan kegiatan terjadwal. Apakah Mbak Dita mau? Kira-kira Mbak Dita ingin berapa lama? 10 menit. Baik, di sini atau di mana Mbak Dita? Di sini Mbak. Baik, di sini ya Mbak Dita. Mbak Dita, apa saja yang Mbak Dita lakukan? Mbak Dita melakukan kegiatan apa saja pada pagi hari, sore hari, malam hari untuk mengisi waktu luang? Kalau pagi-pagi gitu saya udah bangun, terus saya nyiram-nyiram tanaman, terus saya kadang juga olahraga, terus habis itu mandi, terus kadang juga saya ngelap-ngelap gitu Mbak. Wah, banyak sekali ya Mbak Dita kegiatannya. Mbak Dita bisa contohkan satu kegiatan untuk membersihkan, mengelap-ngelap itu? Bisa Mbak. Mbak Dita, tolong contohkan untuk membersihkan, mengelap-ngelap. Gini kan Mbak. Ya Mbak Dita, bagus. Sekali lagi Mbak Dita. Bagus, Mbak Dita sudah bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Mbak Dita, jika Mbak Dita mendengar suara-suara itu muncul kembali, Mbak Dita langsung melakukan kegiatan ya Mbak, agar suara-suara itu tidak terdengar dan tidak muncul lagi. Bagaimana Mbak perasaannya setelah kita lakukan kegiatan tadi? Sudah tenang Mbak. Mbak Dita, bagaimana perasaan Mbak Dita setelah melakukan kegiatan terjadwal tadi? Sudah tenang Mbak. Mbak Dita, kita kan sudah bercakap-cakap sudah lama ya Mbak. Mbak Dita, tolong sebutkan 4 cara untuk mencegah suara-suara itu agar tidak muncul lagi. Menghardik, Terus minum obat secara teratur, ya. terus bercakap-cakap dengan orang lain, Ya Mbak terus Dita. melakukan kegiatan terjadwal. Ya baik Mbak Dita, bagus Mbak Dita. Kegiatan tersebut kita masukkan lagi ke kegiatan terjadwal ya Mbak Dita. Baik Mbak Dita. Mbak Dita, apakah ingin bertemu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya? Boleh Mbak. Mbak Dita inginkan jam berapa? Besok ya Mbak, jam 9. Baik, besok kita bertemu jam 9. Mbak Dita mau di sini atau di mana? Di sini Mbak. Baik Mbak Dita, di sini ya Mbak Dita. Sampai berjumpa besok Mbak Dita. Iya Mbak, makasih.
Masih mengingat dengan saya, Mbak? Masih. Bagaimana perasaan Mbak Dita hari ini? Senang, Mbak. Baik Mbak Dita, sesuai jadwal janjian kita akan melakukan mengevaluasi kegiatan 4 cara yang kita latih. Bagaimana Mbak Dita setelah saya lakukan latihan keempat cara itu mengenai suara-suara yang Mbak Dita dengar? Saya udah nggak dengar suaranya lagi, Mbak. Baik, bagus ya Mbak Dita. Mbak Dita terus lakukan keempat cara tersebut ya Mbak untuk mengontrol suara-suara itu tidak muncul lagi. Mbak Dita, jika suara itu muncul lagi, segera konsultasikan ke dokter ya Mbak Dita. Dan Mbak Dita jangan lupa meminum obat secara teratur. Baik Mbak Dita, sampai jumpa Mbak Dita. Iya, Mbak, makasih. Sama-sama Mbak Dita.